persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali dapat beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya kehadiran Tuhan untuk menolong dan memberkati kita terus, dan supaya lewat kehidupan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Kita mau memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama. Saya mengundang ibu-ibu bangkit berdiri dan kita akan memuliakan Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini dan seterusnya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Malam ini kami sebagai umat-Mu persekutuan wanita hadir untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah persekutuan wanita ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, itu mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Lalu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 27, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 27, bait pertama dan bait yang kedua. Meski tak layak diriku, meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan Tuhan, kita tundukkan kepala untuk kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami Tuhan. Dalam segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya kini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik dalam keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, ibu-ibu persekutuan wanita. Supaya kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, Roh Kudus yang menolong, memberkati, memampukan kami untuk pahami dengan benar.
Dan kami tangkap isi hati Tuhan, kami akan laksanakan itu dalam hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan hidup hamba dalam tangan-Mu, dalam segala kekurangan hamba taruhkan dalam tangan Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus yang ambil alih memberkati hamba, kuduskan, sucikan, tahirkan pikiran hati hamba, supaya lewat kebenaran firman ini Tuhan jadi itu di dalam nama Yesus Kristus penebus hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu kekasih, kita akan membaca dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius. Kita mau membaca dari firman Tuhan ini dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, hanya satu ayat saja. Kalau dalam perikop firman Tuhan ini khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu ucapan berbahagia. Lalu dalam Matius 5 ayat yang ketiga firman Tuhan katakan demikian: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kita melihat dari khotbah Tuhan Yesus di bukit ini, kalau kita melihat dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, bahwa Tuhan Yesus memberi pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah dengan mana semua orang Kristen harus hidup oleh iman kepada Allah. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, Rasul Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Bapak Ibu kekasih, saya percaya bahwa bukan saja Roh Kudus itu mendiami Rasul Paulus, tapi Roh Kudus juga itu menghinggapi seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya Tuhan Yesus katakan, semua orang yang menjadi anggota kerajaan Allah harus melihat kepada kebenaran yang diajarkan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kita lihat dalam ayat yang ke-5 dan ayat ke-6 itu dikatakan begini: berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut itu, saudara kekasih, mudah dibentuk dan suka kepada semua orang. Kalau orang yang lemah lembut itu mudah dibentuk hidupnya, di perjalanan hidup itu, sekalipun dalam perjalanan kehidupan ini kita lihat banyak hal terjadi, tapi kita kalau mau jalani kehidupan kita supaya kita menjalani tugas tanggung jawab panggilan kita dengan baik, kita tunduk, kita taat, itu kita lemah lembut, karena kita mau tunduk kepada Allah dan tunduk kepada segala sesuatu yang kita harus jalankan. Dan di ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ada belas kasihan, kita dipuaskan, dipenuhi oleh Allah. Hidup kita dipenuhi oleh Allah dengan Roh Kudus itu untuk kita melaksanakan segala sesuatu apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu kekasih, kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi ini dikatakan dalam ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin. Saudara kekasih, kata berbahagia ini menunjukkan kepada kesejahteraan. Kata berbahagia, kesejahteraan, berbahagia atau sejahtera. Nah, supaya kita berbahagia, supaya kita sejahtera, Tuhan katakan begini, carilah dulu kerajaan Allah. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33 itu dikatakan, carilah dulu kebenaran Allah dan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kata Tuhan sendiri. Jadi cari dulu Allah.
dalam firman Tuhan ini, kalau kita melihat bahwa saya mengambil tema dari firman ini, hidup sepenuhnya bergantung kepada Allah. Hidup sepenuhnya bergantung kepada Allah. Jadi kita punya kehidupan semua ini kita gantungkan hidup kepada Allah aja. Makanya tadi supaya jangan kita bersusah-susah hati, tapi kita hidup, pemikiran kita berpikir macam-macam. Kita tidur bangun pagi, saudara kekasih, kita lihat keberadaan, lihat keluarga, lihat anak-anak, pikiran kita berjalan macam-macam. Tapi kalau kita bangun pagi hari, kita ambil bagian dengan persekutuan dengan Tuhan, duduk dulu dengan Tuhan, kita dulu ambil bagian untuk baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, hati kita tenang, hati kita tentram, ada kedamaian, ada kesejahteraan di dalam hati kita. Lalu kita lihat kesejahteraan Allah itu, carilah perkenanan Allah. Kita cari perkenanan Allah dengan membaca firman tadi saya katakan, berdoa, puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah dalam hidup kita dari hari lepas hari. Itu semuanya kita dapatkan, saudara kekasih. Kalau kita bangun pagi-pagi, kita sudah mulai dengan omelan, kita sudah mulai menyalahkan satu dengan yang lain, suami, anak-anak itu, kita tidak mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita bangun pagi, kita ambil bagian dengan Tuhan dulu, pasti hati kita tuh tenang, saudara kekasih. Persoalan masalah pun terjadi, kita nggak usah takut. Karena apa? Kita sudah berada bersama dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan, kita ada di dalamnya gitu. Kita masuk di dalamnya dengan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan itu. Makanya kita kuat, saudara, untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi untuk apa kita takut, saudara kekasih? Tadi saya katakan kata berbahagia itu menunjukkan kepada kesejahteraan. Bagaimana supaya kita sejahtera? Itu tadi, bahwa hidup kita itu punya pengharapan kepada Tuhan. Cari Tuhan dulu terlebih dahulu, supaya segala sesuatu yang kita rindukan, yang kita inginkan, pasti tercapai. Gak mungkin gak, saudara kekasih, kalaupun belum tercapai juga, kita tunggu waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan, tapi kadang-kala seringkali kita tidak apa ya, untuk menunggu bagaimana, kita tidak sabar, kita tidak bisa sabar untuk menanti apa doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu. Jadi kita selalu bersungut-sungut, lalu kita berontak, kita tinggalkan Tuhan. Saudara kekasih, kita ingat baik, jangan sampai kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena kita lihat bahwa Tuhan memberikan kasih sayang bagi kita luar biasa. Kasih sayangnya, perhatiannya, perkenanannya itu Tuhan kasih kepada kita, keselamatannya. Sampai Tuhan mati di kayu salib bagi saudara dan saya, itulah yang Tuhan berikan bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Jadi saudara kekasih, kita lihat dalam ayat yang berikutnya, miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Yang kedua itu miskin, saudara kekasih. Kita miskin di hadapan Allah. Kita miskin di hadapan Allah itu bukan kebutuhan kita nggak ada, bukan oleh karena ekonomi kita, saudara kekasih gitu. Kalau kita tadi saya sampaikan, kalau awalnya kita sudah punya bangun persekutuan itu dengan Tuhan, kita sudah bergaul erat dengan Tuhan, maka semuanya itu Tuhan tambahkan. Kan Tuhan sudah katakan cari dulu kerajaan Allah. Jadi Tuhan siapkan semua. Nah, miskin di hadapan Allah ini, kita butuh Tuhan, saudara kekasih. Bukan kita bukan kita punya ekonomi kurang, atau bukan kita punya materinya nggak ada, bukan keuangannya ada. Memang kalau perjalanan hidup itu kita hadapi itu, kadang-kala kita menghadapi itu ada. Tapi kalau kita tetap bergantung hidup kita kepada Tuhan, kita tetap berseru memanggil nama Tuhan. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan begini, berserulah kepadaku maka aku menjawab engkau, dan aku memberitakan ketahui, dan aku memberitakan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui. Itu janji Tuhan.
bagi bangsa Israel, saudara kekasih, bagi bangsa Yehuda itu janji Allah. Jadi janji Allah itu bukan sampai kepada bangsa Israel aja, tapi sampai kepada kita. Kalau kita mau menggantungkan diri, bergantung hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita lihat ini, saya katakan sekali lagi, kita miskin itu miskin hati kita, saudara kekasih. Kita mau memberikan sesuatu aja, jangankan mau memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita mau memberikan persembahan aja, kita pikir-pikir dulu, saudara kekasih. Kalau saya kasih persembahan ini, nanti besok saya makan apa gitu, saudara. Padahal Tuhan bilang burung di udara yang tidak dipelihara oleh Tuhan aja diberi makan. Apalagi saudara dan saya, kita ini adalah biji matanya Tuhan. Tuhan memperhatikan, memperdulikan setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita beribadah, saudara kekasih, jangan kita beralasan, iya karena saya mau memberikan persembahan juga nggak ada, saya nggak punya. Lah saudara, kalau kita pakai HP, 1 bulan kalau kita pakai HP itu 130.000 untuk 22 giga itu, saudara kekasih gitu. Ada uangnya, tapi kalau kita mau mempersembahkan uang 5.000, kita beralasan banyak. Tuhan gak minta saudara punya, tapi Tuhan minta kesungguhan hati saudara untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara kekasih. Jadi kalau kita mau memberikan itu juga, jangan kita pilih-pilih juga. Kita lihat orang ini dia baik, ya saya ikut juga baik, dia harus. Kan kita lihat semua orang itu, kita sayang kepada semua orang. Karena Tuhan juga sayang kepada kita semua. Tuhan malah datang kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpencil, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Tuhan perhitungkan itu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu itu, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hati kita, hidup kita, tubuh kita ini, kita berikan semuanya kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Kita nggak usah takut. Saudara kekasih, kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita menghadapi persoalan masalah di tengah-tengah bangsa ini gitu. Pandemi sudah hampir 2 tahun kita jalani. Tapi kita bangga sebagai anak raja, kita bangga punya Tuhan. Bahwa kita ada, kita hidup bersama keluarga kita, kita dipelihara oleh Tuhan, kita dijamin oleh Tuhan sampai dengan saat ini. Tidak kekurangan apapun, saudara kekasih. Kita makan, kita hidup, kita senang, kita berbahagia, kita penuh dengan sukacita. Kalau saudara nggak rasakan sukacita itu, tanya kepada diri saudara, kenapa saya nggak sukacita ya? Kenapa saya nggak berbahagia? Balik lagi kita periksa ke diri kita kembali, saudara kekasih. Kita jangan lihat kiri kanan, saudara. Jangan kita salahkan pemerintah, jangan kita salahkan pandemi ini. Kita tahu bahwa dengan pandemi ini, kadang-kala kalau kita bilang Tuhan izinkan, nanti orang bilang gini, soal tuh. Kalau Tuhan izinkan terjadi ini, supaya saudara kekasih, kalau Tuhan izinkan semuanya ini terjadi, supaya gereja Tuhan itu bersatu hati, bergandeng tangan dalam menjalankan tugas tanggung jawab panggilannya. Tidak ada perbedaan gereja itu dengan gereja ini. Tapi mari kita bersatu hati, bergandeng tangan untuk melaksanakan tugas pekerjaan panggilannya, pelayanannya. Bahkan kita menjadi berkat, menjadi garam di tengah-tengah bangsa kita. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita bikin perbedaan satu dengan yang lain. Jadi tubuh Kristus itu terpecah belah oleh gereja Tuhan. Tapi kalau kita bersatu hati, kita bergandeng tangan untuk menjalankan tugas panggilan dan tanggung jawab kita, luar biasa. Tuhan izinkan ini karena itu juga terjadi pandemi ini. Kalau kita lihat dalam perjalanan kita juga, keluarga lepas rumah tangga, mungkin bapak pergi bekerja, anak belum bangun tidur ya. Lalu bapak pulang dari kantor lagi, sampai di rumah anak sudah tidur. Jadi nggak pernah ketemu, saudara kekasih. Tapi hal ini terjadi, Tuhan mau supaya keluarga Kristen itu duduk bersama-sama, ambil bagian bersama-sama dengan persekutuan dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan itu, suami istri harus duduk bersama-sama, orang tua harus duduk bersama-sama dengan anak. Itu yang Tuhan mau di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Jadi jangan kita salahkan, ini terjadi, ini kenapa Tuhan terjadi, ini kenapa Tuhan lama, ini kenapa. Selalu kita pertanyakan Tuhan kenapa. Kita nggak tanyakan kita, tanyakan kita.
Saya sudah berbuat apa bagi bangsa ini? Saya sudah berbuat apa untuk gereja ini? Saya sudah berbuat apa gitu. Selalu kita tanyakan Tuhan. Tuhan selalu kita tanyakan Tuhan. Tapi kita nggak pernah tanyakan diri kita. Apa yang kita sudah perbuat? Apa yang kita sudah lakukan? Jadi itulah tugas, tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita jalani dengan baik. Sekali lagi Bapak Ibu kekasih, bahwa kita miskin di hadapan Allah. Allah mau kita telanjang di hadapan Allah, buka hidupnya, buka hatinya untuk menerima Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, dan kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyenangkan hati sesama. Itu yang Tuhan mau. Bukan selalu kalau kita berbicara tentang miskin kita pikir hidup kita ini juga susah, makan saya aja susah, begini susah. Hidup kalau kita pikir susah ya susah terus, saudara kekasih, nggak ada lebih-lebihnya gitu. Tapi kalau kita nggak lihat itu, kita pandang kepada Tuhan. Tuhan katakan, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Berserulah, mintalah. Tuhan katakan, mintalah. Kenapa kita nggak minta? Cuma kita bersungut, kita salahkan. Kita serahkan pendeta, kita salahkan majelis. Kenapa sih majelis kerjakan begini? Kenapa pendeta lakukan seperti ini? Selalu kita kan salahkan aja, saudara kekasih. Kita lihat kepada firman Allah, koreksi diri kita masing-masing supaya kita berubah. Perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga rumah tangga kita, terjadi dalam gereja, terjadi kepada lingkungan sampai kepada bangsa dan negeri ini. Kita bisa lakukan itu. Bukan gereja Tuhan nggak bisa lakukan itu, tapi kita periksa kepada diri kita. Jangan salah-salahkan orang lain, jangan kita salahkan pemerintah. Pemerintah sudah berbuat terlalu banyak, terlalu luar biasa yang Tuhan percayakan bagi pemerintah, bagi Bapak Presiden ini. Tapi kita lihat banyak hal, orang-orang yang mencari untuk mencelakakan beliau, untuk menurunkan beliau. Tapi saya percaya bahwa kalau itu Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil, tidak dapat seorang pun yang melepaskan beliau, tidak dapat seorang pun yang menjatuhkan beliau dari kedudukannya. Karena kebenaran Allah itu sedang disingkapkan, sedang dibukakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Orang lain gak suka, karena selama ini mereka melakukan kejahatan di dalamnya, manipulasi mereka di dalamnya semua dengan pekerjaan mereka. Tapi kalau Pak Jokowi dia jujur, saudara kekasih. Jadi Tuhan memperhitungkan apa yang dia kerjakan. Lalu bagi kita sebagai orang percaya juga, kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, Tuhan perhitungkan itu, saudara kekasih. Bukan Tuhan biarkan kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kalau Tuhan mau tinggalkan kita, saudara kekasih, saya sama keluarga saya udah mati, gak ada. Bagaimana kamu bisa hidup? Hidup orang gak punya pekerjaan, hidup gak punya apa, kok bisa hidup? Tapi tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, jatuh tergeletak. Persoalan ada, saudara kekasih, masalah pasti ada. Tapi jangan kita berontak, jangan kita lari dari persoalan, dari masalah. Tapi kita tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, karena pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Gak ada dia yang dilayan, saudara kekasih. Tuhan Yesus itu adil dalam segala hal. Tadi kan Tuhan katakan kepada Yeremia itu, berserulah kepadaku. Ini kepada janji Allah ini terjadi bagi bangsa bagi Yerusalem dan Yehuda ini gitu. Mereka melakukan, tapi janji Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Jadi Tuhan katakan, berserulah kepada Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Kita menghadapi persoalan masalah hidup ini, jangan lari ke orang tua, jangan lari ke saudara, tapi datang dulu kepada Tuhan, saudara kekasih. Minta dulu, apa Tuhan yang saya harus kerjakan, apa Tuhan yang harus saya lakukan, apa Tuhan petunjuk yang Tuhan buat buat saya. Jadi ada jalan keluar, saudara, ada jawaban yang pasti. Kita lari ke orang tua, lari ke saudara, lari ke orang-orang, malah kadang-kadang kita kecewa. Kecewalah, saudara kekasih. Nanti ke sana dia ngomong bla 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 bla, saudara kecewa gitu. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, duduk diam, Tuhan, inilah persoalan itu. Inilah pergumulan, mau persoalan itu dengan suami kah? Mau persoalan itu dengan anak kah? Mau persoalan itu ekonomi kah, keuangan kah, saudara? Kita bisa hidup sampai saat ini, saudara kekasih, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Allah dalam hidup kita. Jadi apa yang harus kita takutkan? Gak usah kita takutkan hidup miskin di hadapan Allah.
terbuka itu terus, hati kita ini buka kepada Allah, bergaul erat dengan Allah, berseru memanggil namanya, puji-pujiannya gitu. Kenapa Israel dibenci oleh Tuhan? Karena korban persembahan mereka juga tidak menyenangkan Tuhan. Mereka berbuat kejahatan, mereka berbuat banyak hal melawan kehendak Tuhan. Lah kalau kita tahu hal itu, tahu firman-Nya, ini udah kita berbalik, saudara kekasih, berbahagialah orang yang miskin di hadapannya. Orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu saudara dan saya punya kerajaan Allah yang ada sekarang ini, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, saudara kekasih. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kerajaan nanti, kerajaan Allah nanti yang akan datang, tapi yang sekarang ini yang ada di bumi yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Mari kita kerjakan bersama. Mari kita bergandeng tangan bersama. Khususnya bagi kita para majelis jemaat yang akan, kalau Tuhan berkenan izinkan tanggal 8 kita diteguhkan, mari kita sama-sama bergandeng tangan, ambil bagian sama-sama, mari kita duduk bersama, bersekutu bersama, bermufakat bersama, sehati, sepikir bersama untuk memutuskan segala keputusan yang ada di dalam jemaat Tuhan ini untuk kita kerjakan ke depan. Itu yang paling bagus kalau kita sepakat aja, sepaham aja, saudara kekasih, apa yang susah buat Tuhan. Gak ada, Tuhan melihat, sudah. Tuhan bukan melihat omongan saudara dan saya, siapa itu dia pintar, siapa itu dia hebat, tapi Tuhan lihat hati saudara yang bersih, yang tulus, yang jujur mau melakukan pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Itu yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan dari kita semua. Jadi persekutuan wanita, mari kita ambil bagian bersama, jangan kita tinggal cuma pekerjaan ini. Itu kan punya majelis, itu kan harus pendeta. Enggak juga, saudara kekasih. Mari kita ambil bagian bersama gitu. Dengar firman Allah ini, kita berubah. Kita miskin itu bukan miskin karena ekonominya, karena miskin karena makan minumnya, tapi miskin hati yang kita tidak mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan ini, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang Tuhan Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridkah. Bukan Tuhan Yesus katakan, majelis, pendeta pergi jadikan murid, tapi kamu pergi jadikanlah semua bangsa muridnya. Jadi semua orang pergi, harus ini tugas tanggung jawab kita bersama. Untuk kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita bersama ini, mari kita sama-sama bergandeng tangan lakukan ini semua. Jadi kita nggak salahkan satu dengan yang lain, kita nggak salahkan orang lain. Kita lihat ke dalam diri kita, lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau tantangan boleh ada, katakan Tuhan, tantangan boleh ada. Tapi saya percaya kalau saya ada di dalam tangan Tuhan, pasti tantangan itu lalu dari hidup, dari persekutuan kita, dari kehidupan kita, dari keluarga kita, dari semua persoalan masalah itu pasti berakhir karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya senang banget GKO mempunyai itu sinode, membuat itu firman setiap pagi, renungan itu luar biasa yang Tuhan boleh percayakan. Tuhan tidak melihat, kan Tuhan, tadi saya ambil ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rismus, dikatakan Tuhan tidak melihat persembahan kita, tetapi Tuhan melihat sikap hati kita, saudara kekasih. Jadi bukan persembahan, saudara mau bawa persembahan mau ratusan juta juga, Tuhan tidak lihat dari persembahannya, tapi Tuhan lihat dari sikap hati kita yang benar itu. Kita mau memberikan 2 peser seperti janda yang miskin itu juga dibeli. Dari seluruh hidup yang ada padanya dia berikan kepada Tuhan. Tapi dia nggak mati, saudara kekasih. Dia tetap hidup, Tuhan tetap pelihara dia. Nggak mati dia hidup. Jadi bagaimana sikap hati kita yang mau memberi itu. Jadi kita nggak punya ada alasan untuk memberikan, untuk dukung pekerjaan Tuhan atau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak ada alasan, saudara kekasih, bahwa saya nggak ikut ibadah, saya nggak beribadah, jadi saya nggak berikan persembahan. Saya belum punya uang lah, masa berikan persembahan buat Tuhan belum punya uang? Kasihan amat, karena dia nggak ngerti apa. Dia ngerti tapi dia nggak lakukannya. Saya juga nggak ngerti juga gitu. Tapi mari saudara kekasih, firman Tuhan ini jangan kita bilang itu kalau kasih firman Tuhan lembut-lembut aja. Ya jangan, saudara kekasih, dunia ini udah mau habis.
Kalau kita tinggal begini-gini aja, apa kita masuk surga gitu? Seenak-enaknya kita berbuat untuk menyaksikan hati Tuhan, gampang amat. Karena kita bilang kalau kita sudah percaya pasti masuk surga. Lah saudara kekasih, Tuhan lakukan apa yang benar di mata Tuhan, supaya Tuhan perhitungkan segala jerih payah saudara dan saya, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan, memberkati sesama, dan juga menjadi berkat bagi bangsa ini. Itu yang Tuhan inginkan dan Tuhan harapkan dari kita semua. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap dan seterusnya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi terang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita akan berdoa. Siapa? Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau saat malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas Bapa, tapi hamba percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Allah Roh Kudus yang menolong memberkati setiap kami, para ibu-ibu, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman ini. Allah ubahkan kami dengan cara-Mu sendiri Tuhan, supaya kami membuka diri, kami membuka hati kami Tuhan. Terus menerus kami siap diubahkan oleh Tuhan lewat cara Tuhan, supaya kehidupan kami juga diberkati, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Kami miskin, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Bapa yang baik. Kami mau seluruh hidup kami, hati kami ini kami buka kepada Tuhan untuk menerima kebenaran firman Allah, supaya kami diperbaharui Bapa dalam nama Yesus lewat kebenaran firman ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu setiap ibu-ibu Bapa yang baik, setiap kami yang mendengarkan firman kebenaran ini. Allah mampukan kami supaya kami boleh menjadi berkat juga bagi keluarga kami, bagi orang lain, bagi gereja Tuhan, dan sampai sekeliling kami dan di mana Tuhan bawa hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Mai sekeluarga, khususnya hamba-Mu bersama Ibu Pendeta Aceh dalam tugas panggilan pelayanan yang Tuhan telah anugerahkan, percayakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada begitu banyak hal, tantangan, persoalan dalam jemaat Tuhan, sekalipun kecil tidak kelihatan Tuhan, tapi menggoncang Bapa yang baik. Kami percaya satu hal, bahwa Tuhan yang memilih hamba-Mu, Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang meneguhkan, menguatkan hamba-Mu bersama Ibu kasih, supaya saling bergandeng tangan bersama-sama. Kerinduan hati kami bergandeng tangan bersama majelis jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam persekutuan, dalam ibadah atau dalam persoalan masalah, supaya dapat terselesaikan semua dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu terus, kesehatan, kekuatannya, di mana Tuhan bawa dan utus hamba-hamba-Mu, Tuhan pakai mereka menjadi alat yang heran di tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan dan memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, perjalanan 12 tahun hamba-Mu bersama Ibu kekasih dalam perkawinan mereka, Allah begitu mengasihi, memberkati mereka sampai dengan saat ini. Bapak terima kasih banyak untuk perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam seluruh perjalanan hidup
keluarga hamba Bapak Pendeta Mike dan Ibu Aceh. Tuhan berkati anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan ketiga anak ini, biarlah mereka tumbuh berkembang, mereka sehat, kuat, perkasa di bumi, diberkati oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan juga kedua orang tuanya. Bapak yang baik, kami berdoa bagi anak kekasih kami Ipon, Tuhan berkati hidupnya, berkati masa depannya Bapak. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu, kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi dia. Kasih Allah melanda hidupnya, sukacita Tuhan mewarnai dia Bapak yang baik. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya, ia telah memberikan hatinya, hidupnya untuk melayani Tuhan. Kami percaya upahnya tidak berkurang bagi dia Bapak yang baik. Allah yang memperhitungkan dan Allah yang menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya dan indah pada saatnya bagi hidup dan kehidupan bahkan masa depannya. Bapak terima kasih. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara ini, kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami menjalani perjalanan hidup di tengah-tengah bangsa ini, pandemi hampir 2 tahun, tapi dalam perjalanan hidup kami sebagai gereja Tuhan, jemaat GKO ini kami ada semua sampai dengan saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan pelihara kami Bapak yang baik, bahkan Tuhan memberkati, jauhkan semuanya dari kami Bapak, lewat pemerintah yang sudah canangkan vaksin untuk divaksin oleh bangsa Indonesia ini, biar semua dapat jalani dan semua itu dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati Bapak Jokowi dengan hikmat Allah sampai kepada jajaran RT RW semuanya. Kami taruhkan mereka dalam tangan Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Mereka kerja dengan jujur, adil, supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan, Indonesia penuh dengan kemakmuran, kedamaian ada di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Tuhan terima kasih banyak. Kami berdoa juga menyerahkan Tuhan perjalanan hidup jemaat Tuhan GKO Taman Cikunir Indah ini, suka duka yang kami jalani, kami alami, khususnya pada pentabisan direncanakan tanggal 8 Bapak yang baik. Kami serahkan taruhkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan izinkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Tuhan sudah bukakan, tidak dapat seorang pun yang menutupinya Bapak yang baik. Allah buat semuanya ini berjalan dengan cara-Mu sehingga semuanya itu terlaksana. Kalaupun tidak juga Tuhan, Allah Roh Kudus bawa hidup kami, para majelis jemaat Bapak yang baik bersama hamba-Mu Bapak Pendeta Mike, supaya kami sepakat satu hati bergandeng tangan untuk memutuskan keputusan bagi peneguhan majelis ini. Kami serahkan taruhkan semuanya dalam tangan Bapa, bukan kehendak kami, namun kehendak Bapa lah yang jadi dalam segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih yang mengalami sakit, kami yang dalam pemulihan, baik Kristian Manusama, Bapak yang baik Bapak Lomban Gaul, Bapak Hendrik Tambuang, Ibu Mariani Tampu Bolon, kami serahkan semuanya di dalam tangan Bapak Erpardede. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan berikan mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk menghadapi semua masalah keadaan mereka dalam sakit penyakitnya, bahkan dalam pemulihan. Tuhan yang menolong, memberkati semuanya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup kami, perjalanan hidup kami, bahkan lingkungan Taman Cikunir Indah ini kami serahkan taruhkan dalam tangan. Kami percaya Tuhan memberkati lingkungan ini Bapak yang baik, sehingga kami hidup nyaman, aman Tuhan. Gereja Tuhan GKO menjadi garam dan terang berdampak di lingkungan ini, membawa sukacita dan damai sejahtera di lingkungan ini. Kami punya hubungan baik dengan RT RW, bahkan masyarakat di lingkungan ini Bapak, supaya melalui kehidupan kami gereja Tuhan, kami dapat beribadah dengan tentram, dengan aman, damai, dengan tidak ada gangguan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi gereja Kristen Oikumene Tuhan GKO Cikunir ini. Kami serahkan taruhkan itu dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ampuni kami Tuhan, jauhkan kami dari setiap salah dan dosa kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus hidup kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Kidung Jemaat, persembahan kita akan berikan persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayat pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah jadi kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ibu kekasih, kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, terima kasih buat persembahan yang telah kami berikan. Tuhan Yesus, kami tahu apa yang telah kami berikan itu semua berasal daripada-Mu, dan kami mau kembalikan untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya bagi pelayanan persekutuan wanita. Kami serahkan tangan-tangan yang telah memberi, yang belum memberi juga. Tuhan berkati, tolong Bapak yang baik, ajar kami supaya kami tahu berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita siang ini, malam ini. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408 ayat pertama dan penutup 408 ayat yang kedua. Kidung Jemaat 408. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, dan seterusnya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan telah kita dengar. Biarlah kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita, mampukan kita untuk kita melaksanakan firman itu dalam hidup kita, supaya ada perubahan terjadi dalam hidup kita, melalui ekonomi kita, semua yang ada yang kita butuhkan Allah yang menyediakan bagi kita. Untuk itu kita terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah tinggal menyertai kita dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Shalom.